Pernahkah Anda merasa ingin mendekati seorang wanita, tetapi khawatir akan terlihat menyeramkan, terutama dengan perbedaan usia? Hari ini, kami akan membahasnya secara langsung. Kami akan memandu Anda melalui cara-cara yang sopan dan efektif untuk memulai kontak dengan wanita yang lebih muda, memastikan kenyamanan dan ketertarikan bersama. Mulai dari memahami batasan hingga terlibat dalam percakapan yang tulus, kami akan membahas langkah-langkah penting untuk membuat kesan positif. Dan tetaplah menonton, karena kami memiliki tips bonus khusus yang menunggu Anda di akhir video ini. Ini adalah nasihat penting yang sangat penting untuk menyempurnakan pendekatan Anda dan memastikan interaksi Anda saling menghormati dan sukses. 1. Memahami batasan. Hal ini sangat penting, terutama ketika mendekati seseorang yang Anda minati. Menghargai batasan pribadi dan sosial berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki zona nyaman, dan itu berbeda untuk setiap orang. Jadi, bagaimana Anda mengetahui di mana garis-garis yang tidak terlihat ini ditarik? Mulailah dengan bahasa tubuh. Jika dia mencondongkan tubuhnya saat Anda berbicara, itu adalah lampu hijau untuk pendekatan. Tetapi jika dia mundur selangkah atau menyilangkan lengannya, dia mungkin memberi isyarat untuk lebih banyak ruang. Ini adalah caranya untuk menarik garis batas tanpa mengatakannya secara langsung. Isyarat verbal juga sama pentingnya. Perhatikan alur percakapan. Jika dia berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pemikirannya, Anda sudah jelas. Tetapi jika jawabannya menjadi pendek atau dia melihat sekelilingnya, mungkin sudah waktunya untuk mengubah topik atau bahkan mengakhiri percakapan. Mempertahankan tingkat kenyamanan tidak hanya sopan, itu adalah dasar dari setiap interaksi yang baik. Ini adalah tentang memberikan rasa hormat untuk mendapatkan rasa hormat. Dan ingat, menangkap isyarat ini dan menghormati batasan-batasan ini bukan hanya tentang membuat kesan yang baik, ini tentang menjadi manusia yang baik. Jadi, buka mata dan telinga Anda, dan pastikan semua orang merasa nyaman dan dihormati. 2. Membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri adalah kuncinya, dan coba tebak? Ini bukan tentang membuat pertunjukan. Kepercayaan diri yang sejati datang dari dalam diri Anda, dari mengetahui nilai Anda dan merangkul minat dan hobi Anda. Pikirkan tentang apa yang Anda sukai, apa yang membuat Anda bersemangat. Apakah melukis? Mendaki gunung? Membaca? Selami aktivitas-aktivitas ini. Itu bukan sekadar hobi, itu adalah bahan bakar untuk harga diri Anda. Inilah alasannya, rasa percaya diri itu seperti magnet. Itu menarik orang. Tapi bagaimana Anda menunjukkannya? Pertama, dengan cara Anda membawa diri. Berdiri tegak, lakukan kontak mata, dan tersenyumlah. Sederhana namun sangat kuat. Selanjutnya, bagaimana Anda terlibat dalam percakapan? Bagikan semangat Anda dan dengarkan semangatnya. Antusiasme yang tulus akan menular, dan menunjukkan bahwa Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Ingat, percaya diri bukan berarti Anda harus menjadi orang yang paling lantang di dalam ruangan. Ini adalah tentang merasa nyaman dengan diri Anda dan mengekspresikan kenyamanan tersebut melalui tindakan dan kata-kata Anda. Dan jangan khawatir tentang kesalahan atau momen canggung, itu terjadi pada semua orang. Yang penting adalah bagaimana Anda menanganinya dengan tertawa dan melanjutkan hidup. Jadi, rangkullah kebiasaan, hobi, dan minat Anda. Biarkan semua itu menjadi fondasi kepercayaan diri Anda. Keaslian inilah yang menonjol, membuat Anda tidak hanya menarik tetapi juga seseorang yang ingin berada di sekitar orang lain. 3. Terlibat dalam percakapan yang tulus. Disinilah keajaiban terjadi. Lupakan kalimat-kalimat yang sudah dilatih. Kalimat-kalimat itu seperti roti basi, tidak ada yang menginginkannya. Bahan rahasianya? Ketertarikan yang tulus dan keterampilan mendengarkan yang terbaik. Ketika Anda benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan seseorang, itu akan terlihat,
dan itu akan membuat perbedaan. Jadi, apa yang harus Anda bicarakan? Bidiklah topik yang menarik perhatian orang lain. Ini bisa berupa perjalanan, buku, film, atau bahkan makanan. Semua orang makan, bukan? Berbagi pengalaman Anda dan bertanya tentang pengalamannya dapat membuka dunia percakapan yang baru. Ini bukan hanya sekedar pembicaraan, ini adalah sebuah pertukaran, sebuah cara untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Dan inilah tip profesional, dengarkan lebih banyak daripada Anda berbicara. Saat dia berbagi sesuatu, dengarkanlah. Tidak hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara, tapi dengarkan untuk memahami. Ajukan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan bahwa Anda terlibat. Ini seperti mengatakan, "Saya mendengar Anda, dan saya tertarik untuk mengetahui lebih banyak." Inilah cara Anda membangun hubungan yang bermakna. Ingat, tujuannya adalah untuk melakukan percakapan, bukan interogasi. Ini adalah jalan dua arah. Dengan berbagi cerita dan pengalaman, Anda tidak hanya berbicara, Anda terhubung, dan disitulah ketertarikan yang tulus tumbuh. Jadi, tetaplah nyata, tetaplah menarik, dan saksikan bagaimana percakapan sederhana berubah menjadi hubungan yang bermakna. Saya harap Anda menemukan nilai dari apa yang telah kita bahas sejauh ini. Jika ya, maukah Anda menunjukkan dukungan Anda? Sebuah like sederhana, memberikan komentar, atau berlangganan ke saluran ini dapat membuat perbedaan besar. Namun, ini lebih dari sekadar angka bagi kami, ini tentang membangun komunitas. Masukan Anda membentuk konten kami, jadi bagikan pendapat Anda di bawah ini. 4. Memanfaatkan minat bersama. Ini adalah tentang menemukan kesamaan minat, apakah itu tentang hobi, buku, atau pengalaman masa lalu. Kesamaan ini dapat mengubah sapaan sederhana menjadi percakapan yang penuh dengan kegembiraan dan keterlibatan. Bagaimana Anda menemukan orang-orang dengan minat yang sama ini? Salah satu cara terbaik adalah dengan bergabung dengan klub atau kelompok yang sesuai dengan minat Anda. Suka membaca? Bergabunglah dengan klub buku. Tidak suka kegiatan di luar ruangan? Temukan kelompok pendaki gunung. Tempat-tempat ini menyediakan lingkungan yang alami dan santai untuk bertemu dengan orang-orang yang menyukai hal yang sama dengan Anda. Menjadi bagian dari kelompok-kelompok ini tidak hanya membuka pintu bagi pertemanan baru, tetapi juga memberi Anda dasar yang fantastis untuk percakapan. Anda tidak memulai dari nol, Anda sudah memiliki kesamaan. Kesamaan minat ini adalah pembuka percakapan Anda, titik koneksi Anda. Dan inilah bagian terbaiknya, ketika Anda bertemu dengan seseorang dalam kelompok-kelompok ini, Anda sudah tahu bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Ini tidak dipaksakan, ini organik. Anda tidak sedang mencoba berbasa-basi, Anda sedang berbagi sesuatu yang Anda berdua sukai. Itulah kekuatan dari memanfaatkan minat yang sama. Ini adalah tentang menciptakan peluang untuk koneksi yang tulus dan penuh dengan antusiasme. Jadi, selami hobi dan minat Anda, bergabunglah dengan kelompok-kelompok, dan lihatlah bagaimana hal itu menjadi jembatan menuju percakapan dan hubungan yang bermakna. 5. Memahami etiket kencan modern. Memahami etiket kencan modern sangat penting dalam dunia digital saat ini. Ini semua tentang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama dalam komunikasi digital, di mana banyak hal yang dapat dengan mudah disalahpahami. Berikut ini penjelasannya, berkirim pesan singkat dan pesan online memiliki aturannya sendiri. Pertama, waktu adalah segalanya. Mengirim pesan? Jangan membanjiri kotak masuknya. 1 atau 2 pesan boleh saja untuk menunjukkan ketertarikan, tetapi beri dia ruang untuk merespons. Dan jika dia membalas, mengatur waktu balasan Anda menunjukkan bahwa Anda penuh perhatian. Balasan instan tidak diperlukan, tetapi jangan biarkan dia menunggu berhari-hari. Selanjutnya, nada bicara bisa menjadi hal yang rumit dalam teks.
Sarkasme dan lelucon mungkin tidak selalu mendarat seperti yang dimaksudkan tanpa nuansa suara atau ekspresi wajah. Jika ragu, jagalah agar tetap jelas dan positif. Emoji? Mereka adalah teman Anda. Mereka dapat membantu menyampaikan emosi di balik kata-kata Anda, tetapi jangan berlebihan. Wajah yang tersenyum sangat membantu untuk menunjukkan bahwa Anda ramah dan mudah didekati. Dan inilah yang penting, hormati batasan digitalnya seperti yang Anda lakukan secara langsung. Jika dia terlihat kurang responsif atau tertarik untuk mengirim pesan, itu adalah tanda untuk melunak. Komunikasi digital adalah tentang rasa saling menghormati dan ketertarikan, sama seperti interaksi tatap muka. Dalam kencan modern, memahami nuansa digital ini dapat membantu Anda menavigasi interaksi tanpa menginjak kaki. Ini adalah tentang beradaptasi dengan norma-norma baru sambil tetap mempertahankan jati diri Anda yang asli. Jadi, ingatlah tips-tips ini, dan Anda akan menemukan bahwa berkomunikasi di era digital tidak hanya mudah, tapi juga menyenangkan. 6. Menangani penolakan dengan anggun. Inilah masalahnya, setiap orang pasti akan menghadapi penolakan, tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda menghadapinya. Pertama, akui perasaan Anda. Tidak masalah untuk merasa kecewa, tetapi jangan biarkan hal itu mendefinisikan Anda. Luangkan waktu sejenak, lalu ubah perspektif Anda. Lihatlah penolakan sebagai pengalihan, bukan sebagai tanda berhenti. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan maju. Selanjutnya, jaga martabat Anda tetap utuh. Tanggapi dengan kebaikan dan rasa hormat, tidak peduli seberapa sulit rasanya. Sebuah kalimat sederhana, "Saya mengerti," dan "Saya menghargai kejujuran Anda," dapat menjaga martabat dan rasa hormat Anda terhadap orang lain. Hal ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga membuka pintu untuk interaksi di masa depan yang positif. Dan inilah aturan utamanya, jangan tersinggung. Setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri, dan itu bukan cerminan dari nilai Anda. Gunakan penolakan sebagai pengalaman belajar. Renungkan interaksi yang terjadi, dan pertimbangkan apakah ada yang perlu Anda sesuaikan di masa depan. Tapi ingat, mengubah diri Anda bukanlah jawabannya, ini adalah tentang menyempurnakan pendekatan Anda. Terakhir, tetaplah bersikap positif dan teruslah melangkah maju. Ada banyak sekali dunia di luar sana yang penuh dengan peluang untuk terhubung. Penolakan hanyalah salah satu bagian dari perjalanan, bukan tujuan. Dengan setiap pengalaman, Anda akan semakin dekat untuk menemukan koneksi yang berarti. Jadi, angkat dagu Anda dan lanjutkan ke petualangan berikutnya. Berikut ini adalah tips bonus yang benar-benar dapat membuat interaksi Anda lebih menonjol. Kekuatan memuji ciri-ciri non-fisik. Ya, mengakui penampilan seseorang memang menyenangkan, tetapi mengakui kecerdasan, humor, atau kebaikan mereka, itu adalah pengubah permainan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menghargai siapa mereka di luar permukaan. Memuji ciri-ciri non-fisik akan memberikan keajaiban. Hal ini bisa sesederhana, "Saya suka betapa bergairahnya kamu dengan hobimu," atau "Selera humormu luar biasa." Pujian semacam ini membuat orang merasa dilihat dan dihargai atas kepribadian dan usaha mereka. Mengapa hal ini bekerja dengan sangat baik? Karena hal ini menyentuh aspek yang lebih dalam dari identitas mereka. Orang ingin diakui karena kualitas dan keterampilan unik mereka. Ketika Anda memperhatikan dan mengakui kebaikan, kreativitas, atau kecerdasan mereka, Anda tidak hanya melakukan percakapan, Anda juga membangun hubungan. Dan inilah bagian terbaiknya, hal ini akan menciptakan suasana positif untuk seluruh interaksi. Memulai dengan catatan yang menyoroti ketertarikan Anda yang tulus pada kualitas mereka sebagai pribadi dapat membuka jalan untuk percakapan yang lebih bermakna dan menarik. Hal ini akan mencairkan suasana dengan cara yang terasa pribadi dan tulus. Jadi, lain kali saat Anda mengobrol dengan seseorang, lihatlah lebih dari sekadar penampilan luarnya.
Perhatikan kualitas yang membuat mereka unik dan jangan ragu untuk memuji mereka. Ini adalah isyarat kecil yang bisa berdampak besar, membuat interaksi Anda lebih berkesan dan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk memberi suka, komentar, dan berlangganan.